송진 씨. Film diawali dengan seorang pria dewasa yang bernama Sung Jin, di mana ketika baru saja sampai di rumah, dia menerima pesan berupa video dari pacarnya yang bernama Suyun, yang mengatakan kalau Suyun ingin mengucapkan selamat tinggal dan ingin pergi jauh meninggalkannya. Entah dengan apa yang terjadi dengan pacarnya itu, di sini Sung Jin pun masih bertanya-tanya, karena yang ia tahu selama menjalani hubungan ini dengan Suyun, ia masih merasa baik-baik saja. Di sana Suyun lanjut mengatakan kalau ia sudah tidak tahan dengan hubungan ini dan merasa kalau hubungan pacaran mereka tidak akan berhasil, apalagi sampai ke jenjang pernikahan. Makanya melalui pesan video itu ia pun pamit pergi, dan kepergiannya saat ini ia kasih tahu kalau sudah berada di puncak Bogor. Melihat video singkat itu, Sung Jin pun tidak habis pikir dengan tingkah laku Suyun. Padahal selama pacaran dan tinggal bersama di satu atap, Sung Jin selalu menuruti keinginan pacarnya itu. Ya, dari mau makan apa dibeliin, minta ditemenin belanja diiyain, mau jalan-jalan juga ayo. Tapi Suyun malah kayak begitu. Sebagai pacar, Sung Jin jadi merasa bersalah. Dan inilah hidden face. Singkat cerita, Sung Jin yang berprofesi sebagai konduktor di salah satu grup orkestra paling terkenal di Korea. Di sana ia hari ini mengadakan latihan bersama timnya, yang mana latihan kali ini tentu saja tidak dihadiri oleh Suyun yang sudah minggat berhari-hari, di mana Suyun adalah salah satu pemain selonya. Dan hal itu tentu saja membuat Sung Jin kepikiran dan sedikit nggak konsen. Tapi sebagai musisi profesional, ia harus menjalaninya dengan baik. Sementara kabar Suyun yang pergi telah didengar dan dikonsumsi oleh publik. Di sana Sung Jin pun langsung bertemu dengan ibu pimpinan yang bernama, kita sebut aja dia Ibu Yuni. Bu Yuni yang merupakan CEO orkestra yang Sung Jin pimpin, dia juga adalah ibunya Suyun, yang mana kepergian anaknya yang sudah menginjak 12 hari lamanya membuat dirinya kesel karena anaknya bertindak aneh dan gila dengan tiba-tiba pergi tanpa pamit dengan dirinya. Di sana Bu Yuni mengatakan kalau kemungkinan Suyun anaknya itu berbohong yang mengatakan telah pergi jauh, karena menurutnya ia melihat Suyun sama sekali tidak pernah memakai kartu ATM-nya. Hal itu mengindikasikan kalau Suyun masih berada di Korea. Dengan predikat sebagai orang kaya, paling anaknya lagi bersenang-senang di sebuah tempat wisata. Kepergian Suyun membuat Sung Jin merasa bersalah, dan ia pun meminta maaf kepada Bu Yuni karena tidak bisa menjaganya. Tapi di sini Bu Yuni mengatakan kepada calon mantunya itu kalau Sung Jin gak usah khawatir karena kemungkinan Suyun akan kembali, dan tingkah lakunya itu karena kesalahannya juga yang terlalu memanjakannya. Lalu di sana Sung Jin dikasih tahu sama Bu Yuni kalau hari ini ada pemain selo yang akan datang untuk audisi, di mana orang tersebut nantinya akan menggantikan posisi Suyun yang merupakan juniornya si Suyun itu sendiri. Tapi di sana Sung Jin mengatakan sebaiknya mereka harus menunggu beberapa hari lagi, karena Sung Jin tidak mau Suyun kecewa jika posisinya digantikan oleh orang lain. Mendengar itu, Bu Yuni tidak menghiraukannya, karena hal itu merupakan permintaannya Sung Jin sendiri ketika ia mendapatkan informasi itu dari manajernya yang segera mencari pengganti posisi Suyun. 저기 단장님, 그게 가서 면접 봐. Kemudian ketika Sung Jin tiba di kantornya, di sana ia mendapati ada seorang wanita yang tujuan kehadirannya bertemu dengan Sung Jin untuk audisi. Berbekal resume dan kedekatannya sebagai juniornya Suyun, di sana ia pun melamar, dan wanita ini adalah Miju. Dan sayang sekali di sana Miju tidak bisa memperlihatkan skillnya dengan alasan selonya sedang ada masalah. Tapi di sana Miju sudah memberikan rekaman permainannya dan meminta Sung Jin untuk mendengarkannya. Mendengar permainan Miju, di sana Sung Jin mengetahui lagu yang dibawakannya dari salah satu musisi terkenal, yang mana Sung Jin mengatakan kalau Miju hanya memainkan bagian yang mudah sebagai bahan untuk melamar. Hal itu tentu saja membuat Miju kesal, dan karena Sung Jin bersikap angkuh, akhirnya Miju pun pergi dari sana dengan penuh amarah. 아무튼 만나서 반가웠습니다, 지휘자님. Lalu tak lama Sung Jin pun mendengarkan kembali permainan Miju, dan gak hanya itu, dia pun kepo dengan kehidupan pribadinya. Pengen tahu siapa itu Miju dengan melihat akun TikToknya yang ternyata kalau dilihat-lihat Miju cantik juga. Dan gak pakai lama Sung Jin pun menyambangi kontrakannya Miju. Dan hal itu sempat membuatnya terkejut karena Sung Jin datang secara tiba-tiba. Kehadiran Sung Jin di sana jadi pertanyaan besar bagi Miju. Kenapa tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan? Walaupun tindakan itu tidak sopan baginya, tapi di sana Sung Jin mengatakan kalau ia minta maaf atas sikapnya yang kasar kemarin, karena kesal dengan urusan pribadinya hingga ia lampiaskan kepada Miju. Lalu di sana Sung Jin lanjut mengatakan kalau Miju diterima jadi bagian dari orkestra yang ia pimpin. Dan tentu saja hal itu membuat Miju senang dan bahagia. 연습해서 오시고요.
Singkat cerita, Miju sudah bergabung di orkestra yang sementara ini posisinya menggantikan Suyun, di mana penampilannya memuaskan bagi Bu Yuni selaku CEO. Dan di suatu hari ketika beres latihan, di sana Miju mendapati mobilnya sedang mogok. Kesulitan itu pun dilihat oleh Sung Jin yang tanpa banyak berpikir, ia langsung berbaik hati untuk mengantar Miju pulang. Lalu di perjalanan di dalam mobil, di sana Sung Jin yang sedang bad mood akibat hubungannya dengan Suyun, ia pun mengajak Miju untuk menemaninya makan di salah satu warteg langganannya. Dan tidak disangka-sangka ternyata malam itu turun hujan yang tentu saja membuat suasana menjadi romantis. Dan setelah ngalor ngidul saling bercerita sambil menikmati ciu bersama, di sana mereka berdua pun melanjutkan kebersamaan mereka di rumahnya Sung Jin. Yang tanpa diduga entah itu Sung Jin terbawa suasana, lagi kobam atau sakit hati karena ditinggal pacar. Akhirnya terjadilah kejadian adegan dewasa yang membuat Miju tak kuasa untuk menolaknya. Dan tentu saja adegan tidak saya tampilkan di sini. Sementara Bu Yuni masih khawatir dengan keberadaan anaknya yaitu si Suyun. Di kantor Sung Jin mendapat pesan dari Miju yang mengatakan kalau semalam adalah suatu kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Dan ia meminta untuk tidak membahasnya dan melupakannya. Tapi dari kejadian itu ada rasa yang tak pernah Sung Jin dapatkan dari Suyun. Tanpa disadari ternyata Sung Jin jatuh hati dengan Miju. Hingga membuatnya rungsing, kepalanya sumeng. Perasaan itu pun ia tumpahkan melalui alunan piano yang ia mainkan. Dan dengan sengaja Sung Jin dengarkan kepada Miju melalui sambungan telepon. Mendengar itu Miju pun bergegas pergi ke rumahnya Sung Jin. Dan adegan dewasa pun kembali terjadi. 뭐야 짜증나. Lalu kita akan diajak ke 3 bulan sebelumnya, di mana Suyun dan Sung Jin tiba di Korea, berlokasi di bandara. Tanpa disadari oleh Sung Jin, di sana Suyun bertemu dengan Miju yang sudah lama menunggunya. Entah kenapa di pertemuan mereka berdua ini sepertinya sangat dirahasiakan. Dan di sana Miju menyerahkan kunci rumahnya Suyun yang dimana Miju ditugaskan untuk merenovasi rumah yang telah lalu dibelinya. Dan tak lama tibalah Suyun dan Sung Jin di rumah barunya. Di rumah yang begitu mewah dan sebesar itu, Suyun sangat puas dengan rumah itu. Melihatnya pun Sung Jin pun ikut senang. Semua yang ia inginkan tercapai tanpa kerja keras. Hal itu sempat membuat Sung Jin iri dengan kekayaan Suyun, karena ia tidak mau dicap sebagai laki-laki mokondo. Tapi bagi Suyun hal itu tidak masalah, yang penting mereka bisa bersama. 부산 가지 마. 안 익숙하다고. Dengan perbedaan status sosial mereka berdua, hal itu malah menjadi hambatan bagi hubungan mereka berdua. Di mana Sung Jin merasa karena ia pria dari keluarga miskin, sehingga ia selalu tidak dihargai, bahkan Sung Jin merasa hanya sebuah boneka bagi keluarganya Suyun. Begitu juga dengan Suyun yang sikapnya selalu posesif. Ketika melihat Sung Jin bersama wanita lain yang sedang ngobrol di saat selesai sesi latihan. Dengan ego mereka masing-masing, hubungan mereka menjadi dingin. Dan di suatu hari, Suyun pun punya rencana bagaimana ngasih paham ke Sung Jin. 저번에 공항에서 내가 너무 심했어. Untuk memuluskan rencananya itu, di esok harinya Suyun janjian bertemu dengan Miju di sebuah kafe, di mana ia menceritakan bahwa hubungannya dengan Sung Jin sedang tidak baik-baik saja. Walaupun sebenarnya Miju tidak peduli dengan permasalahan yang dialaminya itu, dan tanggapan Miju pun datar saja. 미주야, 키스한 날 기억나? Di sana Suyun sempat menyinggung hubungan mereka berdua yang ternyata Suyun dan Miju pernah berpacaran ketika di masa sekolah dulu, di mana Suyun mengenang kembali awal pertama kali bertemu dan memulai hubungan itu di sebuah ruangan rahasia di rumah milik guru mereka. Dan hubungan itu berakhir ketika Suyun memutuskan untuk berencana menikah dengan Sung Jin. Tentu saja dengan pengkhianatan itu, Suyun minta maaf kepada Miju, walaupun di dalam hati Miju masih tersimpan rasa sakit hati. Lalu tak lama Suyun pun mengajak Miju ke rumahnya di mana ia mempertanyakan kunci ruangan rahasia itu yang masih dipegang oleh Miju. Di sana Miju mempertanyakan apakah benar-benar akan melakukan rencana itu, di mana Suyun tetap dengan pendiriannya karena ia marah dengan Sung Jin. Ia mengatakan kalau Sung Jin pacar yang nggak tahu diri, udah diangkat derajatnya, dikasih uang, dikasih kerjaan yang layak. Kalau bukan karena keluarganya Suyun, mungkin Sung Jin udah jadi kang parkir Indo April. Makanya sebelum menikah dengan kekesalannya itu, Suyun ingin kasih pelajaran ke Sung Jin, yaitu dengan diam-diam menghilang dengan cara masuk ke dalam ruangan rahasia, di mana tempat itu ada di balik sebuah rak buku. Dengan memasuki tempat rahasia itu, di sana Suyun kembali mengenang memori mereka berdua, di mana Suyun dan Miju mengenang pertama kali mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih.
Yang tentu saja Miju harus mau menuruti keinginan liarnya Suyun. Ya karena mereka berdua sama-sama miring, ya udah di hari itu mereka pun jadian. 너 나 좋아하지? Lalu tak lama Suyun membuat video ucapan perpisahan seperti yang kita lihat di awal film. Sedangkan Miju sendiri akan melakukan skenario dengan mendekati Sungjin atas suruhan Suyun. Walaupun hal ini membuat Suyun sedih, tapi ia harus lakukan karena Suyun pengen tahu apakah Sungjin benar-benar mencintainya atau tidak. Dan gak pakai lama sebelum Sungjin pulang, di sana Suyun mulai bersiap dan Miju pun memasukkan bahan bekal untuk Suyun. Tapi sebelum masuk, Suyun meminta kunci syarat pintu rahasia itu jika nanti ia pengen keluar. 나 들어간다. Kemudian ketika Suyun sudah masuk ke dalam ruangan rahasia itu, tampak HP tidak bisa digunakan karena sinyal tidak masuk, dan hal itu tidak masalah karena ia memegang kunci yang sewaktu-waktu ia bisa keluar kapan saja. Lalu tidak lama kemudian Sungjin pun pulang, di mana Suyun melihatnya dari dalam melalui kaca yang ada di sana. Kaca yang hanya bisa dilihat dari dalam. Melihat Sungjin yang shock karena melihat video yang dibuatnya, di sana Suyun terlihat senang karena berhasil ngerjain Sungjin. Setelah berjam-jam lamanya, di sana Suyun masih tampak santai sambil menikmati cemilannya. Lalu tak lama di dalam rumah Sungjin pun pulang yang tampak frustasi akan kepergian Suyun. Hal itu membuat Suyun sempat sedih karena telah membuatnya frustasi. Melihat itu akhirnya Suyun pun nggak tega membiarkan Sungjin meratapi nasibnya dan memutuskan untuk keluar dari sana. Tapi hal tak terduga pun terjadi, di mana ketika Suyun ingin membuka pintu ruangan rahasia itu, di sana ia malah kesulitan membukanya karena sebenarnya tanpa ia sadari, ternyata kunci itu telah diganti oleh Miju. Lalu di sana ia pun tak tahu lagi harus berbuat apa dan berusaha untuk memberitahu Sungjin dengan menggedor-gedor kaca yang ada di sana bahwa ia ada di dalam. Tapi Sungjin sama sekali tidak mendengarnya. Karena ruangan rahasia itu kedap suara. Bahkan ketika Suyun mencoba untuk berteriak, tapi tetap saja Sungjin tidak mengetahuinya. Hingga pada akhirnya tangan Suyun terluka ketika ia berusaha memukul kaca itu dengan benda kaca yang dipegangnya. Dengan bekal seadanya, di sana Suyun makan dengan sedikit makanan yang dibawanya. Tapi beruntungnya Suyun melihat ada box di sudut ruangan yang mana di sana ada makanan berupa mie instan yang walaupun sudah kadaluarsa. Tapi hal itu tidak masalah daripada Suyun mati kelaparan. Itu sudah lebih dari cukup. Entah bagaimana Suyun untuk keluar dari ruangan rahasia itu. Di sana ia mulai membiasakan diri dengan keadaan, di mana ia tiba-tiba terkejut ketika ada keberadaan Miju di dalam rumahnya. Hal itu menjadi pertanyaan besar kenapa ada Miju di sana hingga membuatnya marah. Di sana dengan wajah liciknya, Miju mengatakan bahwa ia berada di rumah ini atas ajakan Sungjin. Dan gak hanya itu, Sungjin terus-terusan membuatnya minum hingga ia kobam. Apa yang ia lakukan atas dasar sakit hatinya karena telah dicampakkan oleh Suyun. Di sana Miju mengatakan akan melakukan sesuatu yang tidak akan mungkin Suyun maafkan. Perbuatan yang tentu saja hal itu membuat Suyun panik, panas dingin dan murka, yaitu bobok bareng dengan Sungjin. 그럼 용서 못할 짓을 저질러야겠다. 나 완전 취했어요. Kemudian kita akan dibawa ke masa sebelumnya yaitu 7 bulan yang lalu, di mana Miju ditugaskan oleh Suyun untuk merenovasi rumahnya yang baru dibelinya dari mantan guru sekolahnya. Di sana Miju sempat bertemu dengan guru sekolahnya yang usianya sudah menua, di mana guru sekolahnya itu senang ketika Suyun murid didikannya membeli rumah bekas peninggalan ayahnya. Walaupun sudah direnovasi oleh Miju, rumah itu tetap ada yang masih dipertahankan, yang salah satunya adalah sebuah rak buku yang dibaliknya ada pintu menuju ruangan rahasia. Dari sana gurunya itu sempat mengetahui apa yang dulu pernah terjadi dengan Miju dan Suyun, yang tentu saja Miju sempat menyangkalnya bahwa mereka berdua punya hubungan yang tidak biasa. 이렇게 계속 오래 이어지고 Mendengar itu pun pikiran Miju langsung terbayang kenangan indah ketika masih sekolah, di mana mereka berdua melakukan sesuatu di luar Nurul, fantasi yang tidak umum di usia mereka pada saat itu. Lalu pada suatu hari ketika Miju telah menyelesaikan tugasnya merenovasi rumah dan menunggu kedatangan Suyun, di sana ia mendapat telepon dari Suyun yang mengatakan kalau nanti ia datang ke Korea tidak sendirian. Ada seorang pria ganteng di sisinya yang rencananya Suyun akan menikah dengan pria tersebut. Hal itu membuat Suyun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Wah. Mendengar itu betapa syoknya Miju dengan keputusan itu.
Tanpa kata maaf, di telepon Suyun mengatakan kalau ia pengen tobat dan hidup sebagaimana layaknya kebanyakan orang, menjalani kehidupan nyata seperti diakui oleh orang lain. Tentu saja hal itu membuat Miju memiliki pertanyaan besar, bagaimana dengan dirinya? Orang yang sangat mencintai Suyun, tapi ternyata Suyun hanya ingin main-main saja dengan Miju dan memanfaatkan dirinya saja. Begitulah latar belakang kenapa Miju berbuat itu, yaitu dengan mendekati Sungjin berharap hubungan antara Sungjin dan Suyun hancur. Suyun baru menyadari dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika Sungjin tengah indohai dengan Miju. 남자, 내가 갖고 Singkat cerita, hilangnya Suyun membuat ibunya khawatir dan memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Sementara Sungjin dan Miju masih menjalin hubungan ketika Suyun tidak ada. Hubungan mereka tiap hari pun kian dekat sampai-sampai Sungjin sering main ke kontrakannya Miju hingga ia hafal kode sandi pintu rumahnya, di mana sandi itu mirip dengan hari ulang tahunnya Suyun. Walaupun hal itu sempat ia pertanyakan kepada Miju, tapi di sana Miju mengelak bahwa kode sandi itu hanya kebetulan saja. Lalu di esok harinya, Bu Yuni menghampiri Sungjin di mana ia ingin menunjukkan sesuatu kepada dirinya, yaitu video terakhirnya Suyun yang mana ia baru menyadari bahwa di dalam video itu Suyun tidak sendirian, ada keberadaan orang lain di sana. Melihat itu Sungjin pun baru tahu dan setelah memperhatikannya dengan detail, rupa-rupanya ada sebuah tangan yang mana ketika melihatnya, Sungjin fokus kepada gelang yang dipakainya. Gelang yang pernah ia lihat sebelumnya di mana gelang itu mirip dengan yang dipakai oleh Miju. Dengan fakta yang ada, Sungjin pun langsung bergegas ke rumah kontrakannya Miju, yang mana ia ingin memastikan bahwa orang yang ada di video itu adalah Miju. Di sana ia pun mulai bersikap seperti biasanya, dan tanpa disadari oleh Miju, Sungjin pun mulai mencoba untuk membuka HP milik Miju, di mana passwordnya sama dengan hari ulang tahunnya Suyun. Dan betapa terkejutnya Sungjin ketika melihat wallpaper HP milik Miju. Ada foto mereka berdua, yang tentu saja hal itu menjadi pertanyaan besar buat Sungjin. Tanpa tedeng aling-aling, di sana Sungjin pun langsung to the point menanyakan keberadaan Suyun, yang mana hal itu membuat Miju bingung kenapa Sungjin tiba-tiba menanyakan hal itu. Sungjin pun melanjutkan bahwa Miju ada di saat Suyun melarikan diri, dan ia minta Miju untuk mengakuinya. 맞아요. 그날 방 안에 있었어요. 언니 집 나가던 날. Mendengar itu pun Miju tidak mengelak dan ia pun mengatakan dengan jujur bahwa ia memang ada di sana. Tapi hal itu merupakan perintah dari Suyun untuk membantunya serta menggantikan posisinya menjadi kekasih Sungjin. Mendengar itu sulit rasanya untuk Sungjin percaya, dan ia pun heran kenapa Miju mau aja diperintah seperti layaknya budak. Hal itu menjadi pertanyaan hubungannya dengan Suyun yang begitu dekat yang sepertinya tidak umum. Terlihat dari foto yang ada di HP milik Miju, tapi di sana Miju mengelak kalau hal itu karena mereka berdua sahabatan, dan ia pun mengatakan kalau ia tidak tahu di mana keberadaan Suyun. Kemudian di saat hatinya Sungjin masih bingung dengan kisah asmaranya, di rumah ketika ia sedang cuci tangan di kamar mandi, tiba-tiba air di wastafelnya mati. Hal itu karena Suyun telah menutup keran airnya di dalam ruangan rahasia itu. Melihat itu pun Sungjin heran dan ia pun sempat sejenak berpikir dan mengatakan untuk nyalakan kembali airnya, dan berulang Suyun pun kembali membuka keran airnya. Melihat itu Sungjin pun kembali heran kenapa bisa begitu, tapi sejenak ia berpikir kembali. Ada apa dengan rumah ini? Apakah ada sesuatu yang tidak ia ketahui? 수연이 너야? Di sana ia pun memanggil nama Suyun. Apakah benar keberadaannya ada di rumah ini? Dan di sana Suyun pun membuka keran itu sebagai tanda atau kode bahwa ia ada di dekatnya. Melihat itu Sungjin pun jadi penasaran di manakah Suyun berada, dan entah kenapa Sungjin malah terfokus kepada cermin di hadapannya yang kemungkinan Suyun ada di baliknya. Dengan segera ia pun langsung mengambil pot tanaman yang ada di sana dan ingin menghancurkan cermin itu. Tapi hal itu ia urungkan karena tiba-tiba ia berpikir jika memang Suyun ada di balik cermin itu berarti Suyun melihat semua yang dilakukan oleh Sungjin terhadap Miju. Dengan kesimpulan itu betapa hancurnya Sungjin karena perbuatannya telah diketahui oleh Suyun. Tapi hal itu sebenarnya tidak masalah bagi Suyun karena yang ia inginkan hanya ingin keluar dari ruangan rahasia itu. Setelah mengetahui fakta yang ada, Sungjin pun kembali menemui Miju, di mana di hadapannya Sungjin, Miju mengatakan kalau ia sangat sakit hati kepada Suyun karena telah mencampakkannya. Tapi ia tidak pernah mengurungnya di ruangan rahasia itu. Karena hal itu keinginan Suyun sendiri yang masuk ke sana. Miju yang kecewa, di sana ia pun mengatakan kalau Suyun adalah wanita licik jahat yang hanya memanfaatkan orang lain dan membuangnya setelah ia mendapatkan sesuatu.
Makanya sampai hari ini Miju benci dengan Suyun. Hal itu tentu saja bisa menimpa Sungjin sendiri. Tapi di sini Sungjin tetap tidak tega jika Suyun terkurung di sana dan meminta Miju untuk mengeluarkannya karena dengan mengurungnya di ruang rahasia itu sama aja dengan pembunuhan. Mendengar itu, Miju tidak tahu harus apa dan bagaimana selanjutnya. Tapi semua itu ia serahkan kepada Sungjin. Apakah ingin membebaskan Suyun atau tidak? 성민 씨가 결정해요. 어떤 결정이든. Kemudian Sungjin pun kembali ke rumah di mana ia mulai rungsing setelah menerima kenyataan bahwa hubungan asmaranya yang begitu rumit. Di depan cermin yang dibaliknya ada Suyun. Di sana ia mengatakan bahwa ia sangat shock dengan perilaku Suyun yang tanpa ia ketahui bahwa Suyun telah menyukai sesama wanita. Hal itu membuatnya tidak habis pikir dan dia beranggapan hal itu sama aja membunuh karirnya. Mendengar itu, Suyun pun hanya terdiam. Apa yang ia sembunyikan selama ini akhirnya terkuak oleh Sungjin. Lalu setelah Sungjin habis melakukan sesi latihan di kantornya, tanpa diduga tiba-tiba ia mendapatkan notifikasi di HP-nya di mana ternyata ia mendapatkan pesan dari Suyun. Begitu juga dengan Miju yang sedang santai menikmati kopinya, di mana ia tiba-tiba terkejut sama halnya dengan Sungjin. Ia juga mendapatkan pesan dari Suyun. Hal itu tentu saja membuat mereka panik karena yang Miju tahu HP tidak bisa digunakan di ruang rahasia itu. Dan kalau sampai hal ini bocor ke publik, mungkin mereka berdua akan kena masalah dengan tuduhan percobaan menghilangkan nyawa orang lain. Sementara di tempat lain, Bu Yuni dan sang manajer tiba-tiba mendapatkan informasi dari bawahannya yang mengatakan kalau Sungjin hari ini tiba-tiba mengalami situasi darurat dan tidak bisa kembali ke kantor. Sedangkan Miju tidak bisa latihan karena pergi ke rumah sakit. Mendengar itu sontak Bu Yuni dan si bapak manajer kaget. Ada apa dengan mereka berdua? Karena sebenarnya yang mengirim pesan ke ponsel mereka berdua adalah Bu Yuni dengan cara menggandakan nomor Suyun. Hal itu membuat Bu Yuni berpikir jangan-jangan Sungjin dan Miju ada hubungannya dengan hilangnya Suyun. 어머, 이것들은 무슨 짓 한 거야? 여기가 입구야. Sementara itu di tempat lain, Miju pun menunjukkan jalan masuk ke ruangan rahasia kepada Sungjin, di mana ia meminta kepada Miju bagaimana caranya masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Walaupun enggan, tapi di sana Miju pun menunjukkan caranya, yaitu dengan menggeser rak buku itu. Dan setelahnya baru terlihat ada pintu untuk akses masuk ke ruangan rahasia. Berbekal kunci yang dimiliki oleh Miju, di sana mereka berdua pun masuk. Tampak Sungjin takjub dan tak menyangka di rumah ini ada ruangan rahasia seperti ini. Di sana perlahan ia pun berjalan menyusuri lorong, di mana akhirnya Sungjin melihat ada penampakan Suyun yang sedang terkulai lemas dan tak berdaya. Syukurnya Suyun masih hidup dan di sana Miju mencoba untuk menyadarkannya. Tapi ia agak panik karena hampir membuat Suyun meninggoy. Tapi tanpa diduga Suyun terbangun dan ingin menyerang Miju. 언니 정신 좀 차려봐. Serangan itu membuat Miju ketakutan dan menganggap kalau Suyun telah menggila, sehingga ia pun mengajak Sungjin untuk keluar dari sana. Melihat itu Sungjin tidak menghiraukan Miju, ia malah ingin menolong Suyun yang sudah tampak sekarat, sehingga Sungjin pun mendorong Miju hingga terhempas ke tembok dan membuatnya pingsan. Dengan segera Sungjin pun meraih tangan Suyun dan menolongnya. Ia pun langsung membawa Suyun keluar dari ruangan rahasia itu dan meninggalkan Miju begitu saja. Entah bagaimana dengan kondisi Miju, tapi yang terpenting dalam pikiran Sungjin, ia harus menyelamatkan Suyun. Kemudian setelah dibawa keluar, di sana Suyun tampak lega, akhirnya penderitanya berakhir sudah. Di sana Sungjin pun nyuruh Suyun untuk beristirahat dan makan sesuatu untuk menguatkan tenaganya. Dan ia sendiri akan melaporkan kejahatan Miju kepada pihak kepolisian. Tapi di sana Suyun mengatakan kalau hal itu tidak perlu, karena saat ini yang ia inginkan hanya ingin mandi bersih-bersih dan digoputin bebek Madura. 좀 시켜줘. Lalu tak lama di kamar mandi di sana Suyun pun meledak Miju yang sedang terkurung di ruangan rahasia itu. Di mana saat ini keadaan berbalik dan Suyun pun senang akan hal itu. Dan apa yang terjadi dengan Miju setelahnya, Suyun akan membalas perbuatan yang telah dibuatnya. Singkat cerita, kehidupan Sungjin dan Suyun kembali normal dan mereka menjalani kehidupan sebagaimana pasangan, di mana masa lalu telah berlalu dan tidak menjadi masalah bagi keduanya. Dan saat ini Sungjin pun punya hobi baru seperti kebanyakan orang kaya, yang mana di pagi ini ia akan olahraga golf. Sungjin dan Suyun pun berbahagia saat ini. 좀 더 자. 부탁해. 잘 치고 와.
Tapi pada kenyataannya hal itu hanyalah kehidupan pura-pura keduanya yang seolah-olah bahagia. Padahal di balik itu mereka berdua menyimpan cerita kehidupan yang tidak biasa dan anti mainstream yang tidak dimiliki oleh pasangan lain, yang mana ternyata Miju menjadi alat kebahagiaan bagi Suyun. Ruangan rahasia itu kini dijadikan tempat untuk melampiaskan hasratnya Suyun, yang mana tempat itu telah berubah sedikit lebih nyaman untuk dihuni oleh Miju. Segala kebutuhan untuk Miju telah disiapkan oleh Suyun, dan di sana Miju terkurung selama-lamanya hanya untuk kesenangan Suyun. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai. Oke, segitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton usaha kami. Semoga kalian, saya, dan kita semua masuk surga. Amin. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan ragu, main bertiga aja selalu buatmu. Setia bersama kita jadi keluarga. Ayo terus dukung, jangan kemana-mana.